Hai, Halo, boleh perkenalan dulu? nama gue Muhammad Jafar. Biasa teman-teman gue, teman rumah gue semua manggil Jafar. Gitu. Boleh gak cerita sedikit tentang hidup lo? Boleh? Mungkin kita mulai dari dulu banget kali ya. Maksudnya dari gue kecil. Gue lahir di Pemalang, di Jawa Tengah, tahun 2001, tanggal 20 April. Gue lahir dari keluarga yang Jawa Tulen. Bokap gue Jawa, nyokap gue Jawa. Gue anak kedua dari dua bersaudara, ya bontot. Terus masa kecil gue lahir dan tumbuh kembang, lahir emang di Jawa, cuman gue tumbuh kembang kan di Jakarta. Gue gede di Jakarta, jadi gue besar di lingkungan anak gang, yang notabene nya bersosialisasi banget. That's why kenapa gue sekarang ngambil jurusan Ilkom, karena gue suka, emang mungkin gue banyak ngomong juga dari gue kecil dulu. Gue suka ngabisin waktu bareng teman-teman gue waktu kecil itu. Gue main bola, main-main pada layaknya anak-anak gang, main benteng, main apapun itu. Terus juga gue kecil waktu itu baru kenal yang namanya PlayStation, masih PlayStation rental. Gue kenal PlayStation rental, jadi gue sempet ngerasain juga PlayStation rental. Warnet juga waktu gue udah beranjak dewasa. Gue SD di dekat rumah gue, ada SDN Jati Padang 01. Gue SD di sana 6 tahun. Terus gue lulus, terus gue SMP di SMP 227. Di sana gue makin banyak punya teman yang makin ngeluas cakupannya, karena SMP lumayan gue punya teman yang lumayan jauh rumahnya dari gue gitu. Gue juga terus gue ngelewatin masa muda gue di SMP cukup menyenangkan, sama halnya kayak kita semua SMP. Lumayan berkesan SMP gue, sangat berkesan karena gue di sana banyak teman-teman yang ngajarin gue yang nggak pernah gue tahu gitu. Kayak misalkannya waktu gue dari kecil sampai SD gue nggak tahu yang namanya main basket atau segala macam olahraga yang kayak gitu, gue jadi tahu. Terus ada lagi yang ya kita kan, di SD gue tuh nggak banyak ekskul, kebanyakan juga pramuka doang. Jadinya gue juga malas pramuka. Gue kenal ekskul itu di SMP, terus coba-coba ikut ekskul. Dulu gue sempat ikut ekskul English Club karena menurut gue cowok yang bisa bahasa Inggris itu cowok yang keren. Cewek yang bisa bahasa Inggris juga cewek yang keren menurut gue. Tapi terus singkat cerita, gue lulus dari SMP, gue masuk ke, nilai gue kurang memuaskan. Gue masuk ke salah satu sekolah swasta. Di sana gue cukup kaget, culture shock, ya kan, sama SMA di sana. Masuknya siang banget dan pulangnya juga siang gitu. Gue kurang kayak, gue lama-lama di sana 1 semester 2 semester, akhirnya gue mikir kayak kalau gue gini-gini terus gak ada perkembangan gitu. Dan gue try lagi, gue nyoba, gue pakai nilai gue yang lama nilai SMP yang lulusan tahun gue untuk coba lagi masuk ke SMA negeri. Tapi gue masuk ke SMK karena dari dulu gue nggak suka SMA. Gue nggak masuk SMA itu waktu itu yang di sekolah gue yang pertama. Gue juga SMK jurusan akuntansi dan gue nggak suka akuntansi. Gue ngerasa gue nggak suka akuntansi, terus gue salah jurusan dan segala macam. Dan ya emang nggak belajar juga sih di sana, maksudnya nggak terlalu banyak belajar. Akhirnya gue masuk SMK di SMK 57. Di sana makin banyak lagi pengalaman gue, makin banyak lagi cerita-cerita yang ada dan hadir di hidup gue. Di sana gue mulai, ya kita kenal yang namanya suka-sukaan sama suka-sukaan sama cewek, sama cowok salah tadi selipet. Suka-sukaan sama cewek, ngejar-ngejar cewek segala macem. Terus juga kalau secara akademisnya gimana lo dihadapin untuk siap di dunia kerja. Terus juga
kan gue SMK, otomatis gue praktek kerja lapangan. Gue SMK perhotelan. Di hotel gue banyak belajar yang sampai sekarang masih kepake banget. Gimana lo handling guest, gimana lo harus ngalah sama tamu gitu. Walaupun tamu itu salah, lo nggak bisa langsung judgement kalau dia salah gitu. Kayak itu banyak belajar pelajaran-pelajaran yang gue dapat, dan gue banyak mengetahui karakter-karakter orang dari negara-negara lain itu dari gue SMK di situ. Gue belajar gimana sih orang India, orang Jepang, orang Arab, terus orang-orang Eropa. Gue belajar gimana budaya mereka gitu. Bisa kelihatan gimana juga dia di dalam kamar, terus memperlakukan kita gimana ya, selayaknya kayak mungkin kalau dari Amerika atau ya khususnya di Eropa sana. Yang gue rasain sih mereka tuh lebih menghargai banget sama namanya jeripaya orang yang bergerak di bidang hospitality, sering banget ngasih tips gitu. Itu yang beberapa kali gue rasain. Dan orang Jepang itu orangnya bersih-bersih banget, mereka nggak ninggalin sampah sama sekali, maksudnya nggak banyak sampah yang mereka tinggalin. Terus juga gue abis itu selesai, gue sekolah lulus, terus gue coba SBMPTN yang mukanya masuk negeri gitu. Gue nggak bisa. Dulu gue pikir ketertarikan gue ada di sastra, tapi ya udah gue coba dan gagal. Karena emang menurut gue keberhasilan yang kita raih dari kegagalan yang kita laluin. Jadi kita belajar gitu. Jadi gue disuruh nyokap waktu itu untuk kuliah, dan gue ambil kuliah jurusan ilmu komunikasi, dan sekarang gue kuliah di UNAS. Konsentrasi gue PR, public relation. Kurang lebihnya gitu perjalanan gue di tahun gue kuliah. Gue kehilangan kedua orang tua gue, ya cukup menyedihkan sih buat gue, suatu pukulan juga. Gue ngerasa kayak wah sedih aja, dimana gue lagi berjuang buat kuliahnya dapat gelar, terus gue kehilangan support system nomor 1 gue. Itu sih yang bikin gue sempat goyah dikit gitu. Tapi sekarang gue bangkit lagi dan tetap harus semangat lagi kuliah, karena dunia nggak selalu berputar di gue. Gitu dulu dari gue. Thank you udah mau dengerin.